Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Ulangi ya. Kalau Anda membeli tomat, belilah tomat di rumah Pak Ahmad. Kalau Anda umatnya Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ini kan sedap dikit tuh. Dia salam tuh ada 3 jenis. Yang pertama, salam tuh wajib dijawab. Yang kedua, itu tidak boleh dijawab. Yang ketiga, tidak harus didengar jawabannya. Yang pertama yang wajib dijawab, ini ketika saya salam tuh wajib dijawab. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, tidak boleh dijawab. Yang mana salamnya? Ketika imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tak boleh jawab. Waalaikumsalam Pak Imam, itu nggak boleh. Yang ketiga, salam orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Itu nggak harus dengar jawabannya. Kalau dengar nanti jawabannya lari puntang langkang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abang-abang, bapak, adik-adik dan ibu-ibu. Ada ibu-ibu sini. Ada ibu-ibu satu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita yaitu nikmat, rahmat, karunia, sehingga menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melangkahkan tangan kaki kita, mengayunkan tangan kita dan menggerakkan jasad badan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan sholat maghrib, sholat isya, dan insya Allah sholat tarawih secara berjamaah. Semoga menjadi pemberat amal kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakuinya sebagai umatnya di hari kelak. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak, Ibu, adik-adik? Sehat? Alhamdulillah. Ya, saya doakan untuk malam ini semuanya sehat. Kalau ada semuanya sakit, semua misalnya kalau ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakitnya. Amin. Yang sakit pusing, semoga Allah hilangkan pusingnya. Yang sakit-sakit, mbok ya sakit TBC, sakit apa, semoga Allah hilangkan TBC-nya. Dan yang sakit-sakit gigi, semoga Allah hilangkan giginya. Salah. Semoga Allah hilangkan penyakit giginya. Dan yang banyak utang, semoga Allah lunasi utangnya. Amin. Kencang diri. Banyak utangnya Pak, Bu? Semoga jadi bayar juga. Jangan amin amin nggak dibayar. Harus dibayar. Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang mudah untuk memperbaiki urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi syafaat, yang menjadi pemberat amal kita nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ditugaskan tadi untuk menyampaikan beberapa nasihat. Sebetulnya enggak patut. Pertama, kalau dikatakan ustadz, badan kecil. Ini ustadz atau tidak nih? Ditengok aja pun tak cocok kayaknya macam ustadz. Tapi saya kenalan ustadz nih. Ria ustadz? Enggak, biar tahu aja kalau saya ustadz. Jadi untuk tema malam ini saya pun semangat untuk berceramah. Yang pertama, ceramah saya untung nggak di mimbar. Kalau saya tadi berceramah di mimbar biasanya segini-segini tingginya. Kalau saya ceramah tadi segini kan, nah itu nggak, orang ngomong suara ada tapi orang nggak ada, itu saya takut. Untunglah berdiri nggak ada mimbar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan salat. Kenapa salat? Karena salat ini merupakan tiang agama, imaduddin. Kalau agama itu tidak memiliki tiang, maka agamanya akan runtuh. Maka salat adalah salah satu amalan
yang paling kita perhatikan, yang merupakan amalan yang wajibnya beda. Kalau zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma lewat SMS. SMS mana? Al-Qur'an. Diwajibkan cuma lewat Al-Qur'an. Puasa juga diwajibkan cuma lewat Al-Qur'an. Haji diwajibkan juga lewat Al-Qur'an. Tapi untuk urusan sholat tidak bisa lewat SMS. Dipanggil Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke kota ke kota air molek enggak? Dari kota Mekah dipanggil menuju mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis mana? Palestina. Maka dari Baitul Maqdis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha menggunakan apa? Kendaraannya Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj apa? Namanya buraq. Buraq ini kecepatannya itu seperti kecepatan cahaya. Jadi dari kota Mekah Nabi Muhammad SAW dipanggil ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha itu cuma setengah hari, cepat. Dulu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Kalau dihitung naik kuda itu dari perjalanan kota Mekah ke Baitul Maqdis kurang lebih 1 bulan kalau naik kuda cepat. Tapi kalau jalan kaki mungkin tak sampai ke Baitul Maqdis, tengah jalan mati. Jadi ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat ini mau diturunkan wahyunya, diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya sebanyak 50 rakaat. Kalau kita bayangkan 50 rakaat sholat sehari semalam, bilo lah berjaju enggak? Putar-putar ke masjid. Bukan yang kasihan tuh imam sama muazin, apalagi kalau tua-tua. Lapak tua lah jadi muazin, batuk. Nah, jadi untunglah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang diwajibkan kepada umatmu wahai Muhammad? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatmu wahai Muhammad? Maka disebutkan diwajibkan sholat atas umatku 50 rakaat. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, naik lagi, minta lagi kekurangan. Terus seperti itu turun naik Nabi Muhammad SAW sampailah 17 rakaat 5 waktu sehari semalam. Akhirnya disuruh lagi, tapi Nabi Muhammad SAW sudah malu. Saya malu dari tadi negosiasi, nampak betul kita ini orang malas. Udahlah, ini ajalah cukup nih, insyaallah umatku udah kuat. Akhirnya turunlah Nabi Muhammad SAW. Ketika itulah mulai sholat 5 waktu sehari semalam sebanyak 17 rakaat itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sampailah sekarang kita alhamdulillah masih bisa merasakan manisnya agama Islam, yaitu masih sempat kita untuk sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat itu tidak bisa langsung dikerjakan. Ada tutorial untuk menjalankan sholat. Jadi sholat itu tidak bisa habis lari-lari, misalnya dari kebun, berjajo, datang masjid langsung Allahu Akbar, tidak pakai wudhu, tidak bisa. Maka sholat ini memiliki beberapa tutorial. Yang pertama adalah niat. Nah, jadi ada niat di dalam hati, betul-betul pengen niat. Bukan tadi niatnya nak ke masjid, pai terkoncing cie itu nyo. Sampai masjid terkoncing, nampak di kawan enggak sembahyang. Enggak ada, masuk lalu aja lah. Langsung sembahyang enggak bisa, harus ada niat. Niat yang pertama, yang kedua apa? Berwudu itu ada namanya tumak ninah. Ini kadang kita berwudu itu harus tumak ninah, harus khusyuk. Enggak boleh berbual. Kadang berwudu itu kau tahu anak siapa itu capak di Kuantan tuh, lagi mencuci muka berbual, tak boleh. Berwudu harus. Bagi yang laki-laki berwudu itu dicuci muka betul-betul, mata itu digosok, karena tiap pagi nengok betina. Apalagi kalau lah di jalan, macam Ustadz nih kan masih muda, kadang berjalan pakai motor sore-sore itu kadang kasihan pula. Nengok di sebelah sini nampak paha, sebelah situ nampak paha. Kalau ditutup kan tak mungkin, di barang bagus pula ditengok kan berdosa, tak ditengok eman-eman.
Kadang maka ketika wudhu dicuci mata tuh. Tadi nengok apa nih, entah paha kambing, entah paha apa dicuci. Dibayangkan dosa-dosa itu semuanya jatuh dan khusyuk. Setelah berwudhu khusyuk sampai terakhir membaca doa, lalu masuk masjid. Sebelum masuk masjid kita dilarang namanya tasbih, menggunakan qaf, tasbih, bukan tasbih tapi tasbih kok. Tasbih artinya apa? Membunyikan jari jemari. Kadang awak habis wudhu, Allah, selesai wudhu, lotak, krak, sitin kemari. Itu tidak boleh, dilarang. Yang diperbolehkan tasbih, subhanallah, keras tak, pelan-pelan aja lah. Jangan mentang-mentang musikir kawan ajak cakap bilu, subhanallah, pelan-pelan, subhanallah, masuk. Sampai sholat masuk ke masjid. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua berwudhu. Setelah itu tidak boleh tasbih. Yang diperintahkan tasbih. Yang keempat masuk masjid tidak boleh langsung duduk. Harus sholat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid, sholat duha. Tahiyatul masjid yaitu 2 rakaat ketika masuk masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Sampai dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat aja boleh. Lebih bagus juga. Setelah itu berzikir, baru ditambah dengan membaca Al-Qur'an. Dah bisa semua kan baca Al-Qur'an kan? Nanti jangan baca Al-Qur'an pakai Latin. Ketika baca surat Yasin, ya asin. Kok ya asin? A-nya 2 Ustaz. Mau bacanya Latin, baca yang Arab, jangan yang bahasa Indonesia tuh. Setelah baca Al-Quran terus menunggu sampai imam datang. Imam datang barulah kita ikut sholat. Nah sholat itu, di dalam sholat ini termasuk fikih, banyak ikhtilaf, perbedaan pendapat. Mungkin ketika di sini pakai usolli Pak sholatnya, pakai usolli. Yang pakai usolli, misalnya sholat maghrib, Allahu Akbar, sebelumnya usolli kan, usolli fardal maghribi talata raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Boleh Ustaz? Boleh. Usolli itu juga banyak gunanya, itu juga bahasa Arab. Salasa artinya apa? 3. Arba artinya 4. Raka'atain berarti artinya 2. Ini bisa buat bahasa Arab. Nanti kalau adik-adik semuanya misalnya ke Mekah sampai di Masjidil Haram tersosek misalnya kan, nak minta tunjukkan jalan balik ke tukang orang Arab tuh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, kan bisa pakai bahasa Arab. Kamu tinggalnya di mana? Di apartemen nomor berapa? Tak tahu nomor kan bahasa Arab 3 apa? Ya sholat salasa rakaatin. Nomor 3, nomor rompe arba'a rakaatin. Kalau 7 payah dikit, maghrib dan isya gitu aja. Jadi ketika dalam sholat itu harus khusyuk. Caranya tadi, yang pertama niat ingin sholat, yang kedua berwudu, yang ketiga tidak boleh tasbih, malah diperintahkan tasbih, yang keempat masuk masjid lalu sholat 2 rakaat sambil menunggu Pak Imam. Nah ketika sholat itulah kita harus khusyuk. Jangan kadang sembahyang Allahu Akbar, tengok kawan sebelah pijak-pijakan kaki. Maka di belakang tak boleh bercakap sembahyang orang. Kami tak bercakap loh. Habis datang imam di belakang, ulang sembahyang kalian tuh batal tuh. Habis semuanya. Jadi sholat adalah merupakan tiang agama, maka kita jaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mumpung bulan Ramadan kita perbanyak amal. Saya mungkin yang perempuan kami tak bisa sholat setiap hari Ustadz. Kami kadang-kadang datang matahari, datang apa? Bulan. Bulan tuh datang, toganglah dunia datang bulan. Misalnya yang cewek tidak bisa, gunakan berzikir. Kalau kami mengaji sulit tak megang Al-Quran. Kenapa? Kadang kami masak. Apa semasak tuh baca Al-Quran? Apa yang dapat? Qul huwallahu ahad, menggorengnya Allahu somad. Tapi dikociin kompornya, kegodang, melote. Mengaji di situ. Dan cowok-cowok kami ngaji kami jagang tapi kami mandi belobung-lobung tuh pas mandi tuh mengaji kuluk dalam air. Boleh, yang penting ada kesempatan perbanyak amal.
Maka pada bulan Ramadan ini kita fokus dengan memperbanyak amal, memperbaiki kualitas amaliyah kita supaya menjadi syafaat kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menolong kita melainkan amal. Maka daripada itu bersama-sama kita tetap bersemangat. Bisa kita baca Al-Qur'an, bisa kita sholat, puasa kita puasa, bisa bersedekah kita bersedekah. Sodakoh itu tidak harus menginfakkan duit. Mungkin ibu dapur lagi masak, cari kayu api, tolong, boleh, itu dapat juga sodakoh. Tersenyum juga sodakoh. Tapi cowok sama cowok aja senyum, jangan cowok ke cewek gini-gini nanti lain pula. Yang cewek-cewek jangan sering-sering senyum. Cowok ini kalau disenyum nanti lemah dia. Nah jadi cowok cewek ke cewek pula gitu. Paham semuanya? Ini kita bukan berceramahan ya, membual. Jadi mungkin sekian dari Ustadz. Lama Ustadz ceramah? Ya kalian bilang enggak, yang depan litak cakap. Sudah landa doai, mana minum ya? Sogak lah sago. Jadi sekian dari Ustadz. Ada kurangnya mohon maaf, ada manfaatnya silahkan diambil bersama-sama kita. Semoga pada Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Allahumma amin. Mungkin sekian dari Ustaz, lebih dan kurangnya mohon maaf. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.